Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Berbagi Ilmu. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video tutorial, yaitu bagaimana caranya menginput data view dan juga variabel view di IBM SPSS. Nah di sini kalian bebas mau menggunakan versi berapapun, itu sama saja, hanya letaknya biasanya yang berbeda ya. Oke teman-teman, pertama di sini ada data view. Data view itu dimana kita akan menginputkan hasil dari kuesioner. Oke, hasil dari kuesioner teman-teman ya. Nah, jadi untuk ke bawah ini merupakan jumlah responden ya, jumlah responden. Jadi di sini kalian nanti akan kita buat dulu datanya, kita buat variabelnya. Oke, kemudian untuk variabel ini kita akan buat nanti apa saja yang ingin kita masukin ke SPSS ya. Nah, pertama di sini menyesuaikan dengan kuesioner teman-teman ya, tergantung dari kebutuhan. Biasanya yang pertama itu adalah nomor. Oke, nomor. Nah, kemudian nama ya. Nama atau misalkan disingkat nama responden. Nah, kenapa di sini ada underscore? Karena di sini tidak boleh ada spasi ya, teman-teman ya. Nah, tidak boleh ada spasi. Nah, selanjutnya di sini misalkan umur. Kemudian ada lagi suku misalkan ya. Suku. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan 1, ada pertanyaan 2, ada pertanyaan 3, selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman ya. Nah, pertama di sini kita bikin huruf kecil juga nggak apa-apa. Ini kecil ataupun besar sama ya teman ya. Nah, di sini untuk type-nya ini kalian kalau misalkan ini kan nomor, berarti dia numerik ya. Karena dia berupa angka. Berarti dia numerik. Nah, selanjutnya untuk nama responden, karena di sini nama, berarti kita ubah di sini menjadi string ya, karena dia berupa teks ataupun campuran ya. Karena tidak mungkin ada nama orang dengan ada angkanya ya. Nah, kita klik aja string. Nah, kemudian umur ini kan dia numerik, kemudian suku. Nah, suku ini kita buat numerik. Kenapa? Karena nanti ketika kita input data, itu kita menggunakan coding ya, atau coding. Jadi misalkan angka 1 suku Banjar, angka 2 suku Jawa misalnya, nanti saya jelaskan di sini. Nah, kemudian pertanyaan juga nanti kita akan buat ya. Ini kita biarkan saja numerik ya. Nah, kemudian untuk yang desimalnya, kalau misalkan di sini 2, berarti dia nanti akan ada komanya ya. Nah, kalau misalnya tidak ingin ada komanya, misalkan nomornya 1,2 ya, berarti kan kita di sini harus bikin 2 seperti itu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada, berarti kita bulatkan aja jadi 0 semua ya. Ini juga 0 semua. Ini juga 0 semua. Ini juga 0. Nah, oke teman-teman. Untuk label, nah label ini bebas ya. Ini menerangkan dari variabel ini. Jadi di sini misalkan nomor ya, nomor. Kemudian di sini nama responden. Nah, selanjutnya di sini kemudian umur. Sama nggak apa-apa ya. Kemudian ada suku responden misalkan ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan 1 misalkan ya, kemudian ada pertanyaan 2, kemudian selanjutnya ada pertanyaan 3. Nah, oke teman-teman ya, di sini pertama kita lihat dulu untuk measure-nya. Di sini untuk nomornya ini karena dia berupa angka, jadi kita bikin aja scale. Nah, kemudian untuk nama ini kita bikin nominal ya. Kalau misalnya ordinal ini berarti dia ada tingkatan, jadi kita bikin aja yang nominal. Nah, kemudian untuk umur juga kita bikin scale karena umur kan dia berupa angka ya, berupa angka.
Nah, kemudian untuk suku, karena kita menggunakan coding, jadi kita bikin juga scale ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaannya, kita juga menggunakan coding, jadi kita bikin scale semua ya. Oke, di sini udah scale semua. Kemudian untuk row-nya itu input semua ya, untuk input semua. Nah, untuk width-nya ini kalau misalkan di sini namanya panjang nih teman-teman ya. Namanya panjang. Kalian bisa bikin 15 ataupun 8 ya. Jadi tinggal disesuaikan. Nanti lebih baik kalau kalian bikin 15 juga tidak masalah. Misalkan di sini umurnya menjadi 15 ya. Karena panjang namanya misalnya. Nah, selanjutnya di sini ada variable variable value ya. Jadi ada value. Nah, untuk nomor ini nomor biar aja non ya. Nomor biar aja non karena nomor dia kan angka 1 2 3 ya. Nah, kemudian di sini nama responden juga biarkan aja non ya. Nah, karena di sini tidak berarti apa-apa atau kita tidak masukin coding ya. Kemudian umur juga biar aja non. Nah, selanjutnya di sini suku ya. Nah, suku kita bikin variabelnya ya. Kita bikin variabelnya, misalkan nomor 1 itu variabelnya itu misalkan Banjar ya, Banjar. Kemudian pilih add. Nah, udah masuk ke sini. Kemudian misalkan 2 itu Jawa misalnya. Tergantung berapa banyak suku yang kalian teliti ya. Nah, jadi ini menyesuaikan dengan target kalian ya. Misalkan mau suku sama Banjar sama Jawa aja juga nggak apa-apa ya. Nah, atau jika kalian tidak mau menggunakan suku ya tidak masalah. Ini hanya contoh ya. Tinggal add aja, kemudian klik OK. Nah, di sini kemudian untuk pertanyaan. Nah, di sini kita pertanyaan ya. Kalau misalkan kalian kan ada pertanyaan kuesioner itu iya atau tidak atau hanya sebagian atau lain sebagainya ya. Nah, di sini kalau misalkan di sini ya misalkan ya, berarti kasih nilai 2 misalkan ya. Kasih nilai 2, kemudian jawaban ya misalkan ya. Nah, kemudian jika 1 berarti dia tidak misalnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya teman ya. Kalau misalkan tidak berarti 1 dia. Kalau misalkan iya berarti 2. Klik saja OK. Nah, di sini kemudian kalau misalkan dia ya berarti 2 ya. Kita samakan aja. Jadi ini harus sama ya. Atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan 1 berarti dia tidak. Ini harus diingat ya, teman ya. Codingnya ini harus diingat. Oke, selanjutnya di sini kalau misalkan iya berarti tadi 2 ya. Ya, berarti 2. Kemudian jika 1 berarti tidak ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya, klik OK. Nah, kita udah selesai membuatnya ya teman ya. Kita sudah membuat variable view-nya. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini kita belum ada jenis kelamin ya. Kalian bisa inputkan di sini jenis kelamin ya atau OJK gitu ya. Kemudian tekan enter. Dan ini jenis kelaminnya kita bikin 0. Kemudian gender misalkan ya. Misalkan gender. Untuk variable view-nya kita buat di sini. Kalau misalkan 1 berarti dia misalkan laki-laki. Nah, kalau misalkan 2 berarti dia perempuan ya. Kalau 2 berarti dia perempuan. Klik saja OK. Nah, kemudian di sini pilih aja scale ya, pilih scale. Karena ini nanti kita berupa coding ya, teman ya. Nah, kita beralih ke data view. Di data view nanti akan muncul seperti ini. Oke, jadi di sini ada nomor 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, kalau misalkan di sini ini kan right semua nih. Kalau misalkan kalian mau yang berada di tengah berarti center seperti ya. Ini juga center biar ada di tengah ya nanti tulisannya. Kalian bisa bikin seperti ini, taruh di tengah semua ya. Nah,
Nah, nanti akan di tengah seperti ini. Kemudian di sini namanya misalkan nama 1 misalkan lah. Di sini nama 2. Kemudian nama 3. Kemudian nama 4. Nama 4 ini maksudnya nama responden ya. Jadi kalian tinggal input aja nama-namanya di sini. Nah, kemudian umurnya, misalkan umurnya itu ada 20 misalkan ya. Kemudian ada 22, ada 24, misalkan ada 27 misalkan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian suku ya. Nah, untuk suku tadi kalian ingat ya, suku tadi kita buat di sini. Untuk suku itu dia kan ada kalau misalkan 1. Nah, kalau misalkan 1 dia Banjar, kemudian 2 Jawa ya. Nah, sekarang kita input. Berarti kalau misalkan sukunya ini Banjar, berarti dia 1. Kemudian kalau misalkan Jawa 2, Jawa lagi misalkan, kemudian Banjar lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan, tadi kan kalau misalkan dia tidak, berarti 1. Kalau misalkan iya, berarti 2 ya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan responden ini menjawab iya, berarti nilainya itu 2 ya. Kalau misalkan tidak, berarti 1. Tidak, 1. Tidak lagi 1 berarti. Kemudian yang ini misalkan pertanyaan yang kedua itu jawabannya ya semua, berarti ya 2 semua. Atau misalkan selanjutnya di sini misalkan pertanyaannya tidak, berarti 1. Kemudian iya lagi, kemudian iya lagi, ya lagi misalkan ya. Nah, kemudian untuk jenis kelamin, di sini jenis kelamin tadi kita lihat di sini jenis kelamin kalau misalkan kalian lupa ya. Nah, jenis kelamin di sini kalau misalkan laki-laki 1, kalau perempuan 2 ya. Nah, ini untuk pertanyaan tadi. Kalau misalkan iya berarti kan 2, kalau tidak berarti 1. Nah, laki-laki 1, perempuan 2 berarti ya. Nah, kalau misalkan di sini responden kalian laki-laki berarti dia 1, kemudian perempuan dia 2. Kalau misalkan perempuan lagi berarti 2, laki-laki lagi 1 berarti ya. Seperti itu. Sangat mudah ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan ini, kalian bisa masuk ke tab view ini ya, tab view. Kemudian kalian pilih value label. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Oke ya, jadi umurnya tampil sini, di sini kelihatan yang tadi kita import codingnya tadi. Nah, seperti itu ya. Atau misalkan kalian ingin menampilkannya menggunakan yang ini. Ini kan ada juga nih value label. Nah, jadi akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia berupa coding. Jadi memang di SPSS itu yang kita masukkan itu adalah coding gitu. Jadi berupa angka-angka seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini mudah dipahami dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait tentang video ini, silahkan komen di bagian bawah video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.